Jadi kalimat yang ditalqinkan itu tidak ada lain adalah la ilaha illallah. Lalu kita zikirkan la ilaha illallah itu. Karena yang pertama adalah afdhalul zikri la ilaha illallah. Yang paling utama zikir itu adalah zikir la ilaha illallah. Bukan melarang zikir yang lain, bukan. Tapi posisinya, makomnya, statusnya yang paling afdal itu adalah zikir la ilaha illallah. Apakah nanti kita subhanallah enggak boleh? Oh, boleh, apa saja boleh. Bahkan setiap sholat tasbih itu 300 kali 4. 300 kali 4 itu 1200 tasbih itu. Dalam sholat tasbih baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir-zikir yang lain apa tidak boleh? Oh boleh, bagus. Tapi ketika zikir yang lain itu mengalahkan la ilaha illallah, jangan sampai. Jangan kita mengamalkan zikir yang lain, tapi la ilaha illallah yang afdhalul zikir, dan itu yang ditalqinkan kepada kita malah kalah itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang pokok itu adalah zikir la ilaha illallah. Oh, nanti kalau ada waktu boleh zikir-zikir yang lain. Boleh. Enggak dilarang. Zikir-zikir yang lain boleh kan. Kemudian la ilaha illallah yang sudah kita terima dari talqin zikir dari Syekh Mursyid itu statusnya nanti fungsinya itu luar biasa. Yang pertama adalah hisnun, sebagai benteng. La ilaha illallah hisni, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni, man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang berzikir la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Man qala'a dakhala hisni. Wa man dakhala hisni, dan siapa yang masuk ke dalam bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala, amina min azabi, aman dari azab. Jangan khawatir nanti dikubur disiksa. Nggak bakal terjadi itu. Kau tahu? Iya, kau tahunya dari yakin. Masa nggak percaya kepada firman Allah Subhanahu wa taala? Harus yakin. Itulah thariqah itu. Jadi posisi thariqah itu ada yakin, ada ilmu yakin. Ada hakul yang paling tinggi itu hakul akmalul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada akmalul yakin. Itu tingkatan yakin. Kalau mati syariat-syariat saja masih insya Allah, masih husnul zon aja bagus memang itu, masih insya Allah. Tapi kalau sudah bertarik masih ada. Itu. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Ahli zikir la ilaha illallah itu tidak akan mendapatkan kesusahan di alam kuburnya dan tidak akan mendapatkan kesusahan nanti di kiamat. Itu sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus yakin lagi. Itu fungsi la ilaha illallah yang kita dapatkan dari talqin zikir la ilaha illallah dari Syekh Mursyid. Seperti itu.
Kemudian man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bit ta'zim kafarallahu anhu 4,000 dzambin minal kaba'ir. Ini fungsi la ilaha illallah yang diterima dari talqin zikir. Barang siapa yang berzikir la ilaha illallah khalisan, mukhlis, ikhlas, karena ilahi antamak, maksud hanya tujuan kepada Allah saja, hanya tujuan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Khalisan min qalbi, keluar dari hatinya itu ikhlas, tidak terpaksa. Pikiran 165 paksa, nah, itu belum ikhlas berarti. Harus jadi makanan itu minimal 165 itu. Zikir la ilaha illallah setiap setelah sholat fardu 165 itu harus jadi makanan pokok, bukan makanan sambilan. Makanan pokok nasi. Kalau kita nggak makan nasi kan lapar. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Sehingga kita ini tidak ada kepaksa, masa makan terpaksa. Yang enggak. Harus jadi makanan pokok itu. Minimal 165 yang filosofinya 165 kali zikir la ilaha illallah itu. Yang satu itu adalah rukun ihsan. 6 itu rukun iman. Yang 5 itu adalah rukun Islam. 165. Jadi ihsan, iman, Islam itu ke bawah semua. 3 pilar agama itu. Islam, iman, dan ihsan ke bawah semua dalam 165 kali kita berzikir la ilaha illallah. Seperti itu. Yang khalisan min qalbi wa maddaha bi ta'zim la ilaha illallah, dipanjangkan. Tujuannya apa? Untuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa maddaha bi ta'zim la ilaha illallah. Yang seperti itu fungsinya adalah kafarallahu anhu 4,000 dzambin minal kaba'ir, bisa melebur dosa, menghapus dosa sebanyak 4.000 dosa besar sekali saja. La ilaha illallah. Oleh karenanya ketika tahlil cuma la ilaha illallah 3 kali itu jangan disalahkan. Kalau itu orang toretor, jangan disalahkan. Sebab la ilaha illallahnya orang yang sudah mendapatkan talqin zikir diterima dari grup syekh mursyid itu luar biasa. Itulah tadi kafarallahu anhu 4,000 dzambin minal kaba'ir, bisa menghapus, melebur dosa sebanyak 4.000 dosa besar. Gumun para sahabat pun terkejut, terheran-heran para sahabat pun, sehingga para sahabat bertanya, qila illam yakun lahu 4,000 dzambin, kalau yang berzikir itu tidak punya dosa sebanyak dosa besar sebanyak 4.000 itu, bagaimana ya Rasul? Itu kalau yang berzikir itu tidak punya dosa besar sebanyak 4.000, satu saja nggak punya, apalagi sampai 4.000. Itu bagaimana ya Rasul? Dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, qala yaghfiru min dunubi ahlihi wa jiranihi, menghapus, mengampuni dosa-dosanya ahli keluarganya dan dosa-dosa tetangganya. Maka para tetangga pun harus bersyukur punya tangga ahli zikir la ilaha illallah yang sudah mendapatkan talqin itu. Harus bersyukur, jangan cemberut. Kalau cemberut tidak ada efek nanti. Harus bersyukur, harus senang. Karena fungsinya zikir la ilaha illallah
sudah mendapatkan talqin zikir dari seorang syekh mursyid itu siapa saja. Yang pasti di sini kan selalu zikir la ilaha illallah ini. Ini tetangga sekitarnya harus senang itu, jangan cemberut, jangan malah benci.